Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Maha Suci dari arah dan tempat. Dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa Allah wajib memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Masih ingat artinya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Jadi segala yang ada sifat makhluk berarti bukan Allah. Berbeda dengan apapun yang perkara baru. Sifat ini termasuk sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan apa saja yang tidak layak bagi Allah. Antara lain ada dalam arah dan tempat. Ustadz, ada arahnya tak? Kemana arah Ustadz sekarang? Ke selatan. Selatan, utara, timur, barat. Allah tak berarah. Tak di atas, tak di bawah, tak di kanan, tak di kiri, tak di dalam, tak di luar. Ada makhluk yang tak berarah. Api kemana arahnya? Atas. Cicak? Cicak ke bawah, kakinya ke atas. Allah Maha Suci dari arah dan tempat. Makanya setiap menyebut Allah disebut Allah Subhanahu Maha Suci. Ada yang belum dapat buku? Oh, nanti ya. Nanti diambil di atas. Di pustaka itu ada karung. Nah, karung yang di pustaka. Situ bukunya. Nanti. Lebih jelasnya, apakah dalil-dalil bahwa Allah ada tanpa arah dan tempat? Terdapat sekian banyak dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalil akli rasional menunjukkan bahwa Allah ada tanpa arah dan tempat. Kalau bertempat bukan Allah. Dalil pertama, baca. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tak ada satu pun yang serupa dengan Dia. Dengan siapa? Dengan Allah. Teruskan. Ayat ini adalah ayat yang paling tegas dalam menjelaskan kesucian Allah secara mutlak dari menyerupai apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya dari aspek apapun, sehingga Allah tidak butuh pada tempat yang menjadi tempatnya dan tidak butuh pada arah yang menentukannya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tanpa tempat dan tanpa arah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kana Allah wala makana. Allah dulu la makana, tak ada tempatnya. Wa huwal an, dia sekarang ala makana alaihi kana, sama macam dulu. Dulu Allah tak ada tempatnya, sekarang pun Allah sama macam dulu. Kalau berubah berarti bukan Allah. Tadi Ustaz Somad di mana? Di rumah. Sekarang di sini. Habis di sini entah kemana, tak tahu. Berarti berubah. Allah berubah itu tetap. Allah tak berubah. Kalau berubah bukan Allah. Allah tak menerima perubahan. Allah itu kekal. Lanjut 136. Ayat di atas juga menjadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi, yaitu Allah tidak menyerupai makhluk-makhluknya. Sifat ini termasuk sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Oleh karena itu, mustahil Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk yang mempunyai roh seperti manusia, jin, malaikat dan lain-lainnya. Allah juga mustahil menyerupai benda-benda padat, jamat, baik benda yang ada di atas maupun benda yang ada di bawah. Allah tak menyerupai jamat, batu, kerikil, batu bara, batu bata, emas, perak. Terus? Seperti dikemukakan sebelumnya, para ulama menjelaskan bahwa alam makhluk Allah terbagi atas dua bagian, yaitu benda ain dan sifat benda arat. Kemudian benda yang menjadi dua, pertama al-jauhar al-fard, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil. Dan kedua jisim, yaitu benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian. Benda yang terakhir ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu benda latif, yaitu sesuai tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya,
kegelapan, roh, angin, dan sebagainya. Dan kedua, benda katsif, yaitu sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat, jamat, dan yang lainnya. Mana spiral? Makhluk. Ciptaan Allah tuh makhluk. Makhluk terbagi kepada dua. Yang satu namanya ain. Yang satu namanya arad. Ain ini terbagi kepada dua. Yang satu namanya jauhar al-far. Yang satu lagi namanya jisim. Latif, tasif. Makhluk artinya ciptaan Allah. Ciptaan ini terbagi kepada dua. Satu namanya ain. Ain itu benda. Satu lagi namanya arad. Arad itu sifat benda. Ain ini benda ini terbagi lagi. Satu namanya jauhar far. Tidak bisa dibagi. Karena udah terlalu kecil. Contohnya molekul. Jisim bisa dibagi. Yang bisa dibagi itu terbagi lagi. Satu lagi halus. Contohnya cahaya. Tak bisa dipegang. Satu lagi kasar. Yang bisa dipegang. Manusia. Manusia itu ada yang tak bisa dipegang. Ada yang tak bisa dipegang. Janjinya. Tulis di apa boleh catatan belakang biar supaya ingat. Ini semua sifat makhluk dan Allah bertentangan dengannya. Mukhalafatul hawadis. Lanjut baca. Benda juga mempunyai sifat yang melekat kepada dirinya seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik, dan sebagainya. Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, sehingga sudah barang tentu Allah bukan al-jauhar al-fard, bukan benda al-latif, dan bukan pula benda al-qatsif. Dan tentu saja Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Ayat tersebut di atas cukup sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, tentu akan banyak yang serupa dengannya. Karena dengan demikian Allah semampunya dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman. Sedangkan sesuatu yang mempunyai dimensi, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut. Dalil kedua. Terus baca, Iqra'i. An Imran bin Husain qala Rasulullah kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Imran bin Husain berkata, Rasulullah bersabda, Allah ada pada azal
keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Allah saja sendiri, tak ada yang lain. Setelah itu baru diciptakannya arsy. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa Allah itu ada pada azal. Azal maksudnya waktu yang tak ada permulaan. Pada azal belum ada angin, belum ada cahaya, belum ada gelap, belum ada arsy, belum ada langit, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada malaikat, belum ada waktu, belum ada tempat, belum ada arah. Dengan demikian berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Allah juga tidak berubah dari wujud yang semula, tetap ada tanpa tempat dan arah. Sebelum tempat dan arah itu ada, dia sudah ada. Maka dia tidak bisa ditanya di mana, karena dia sudah ada sebelum kata di mana itu ada. Sekarang apabila akal dapat menerima bahwa Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, maka tentu saja akal dapat menerima wujudnya tanpa tempat dan arah. Di mana Allah itu? Allah tak bertempat. Mana mungkin Allah tak bertempat? Sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Maka setelah tempat itu ada, Allah ada tanpa membutuhkan tempat dan arah. Dalil ketiga. Hadis sahabat Abu Hurairah. Anna Nabi SAW ya'muruna, Allah Nabi menyuruh kami, iza arada ahaduna ayyanam, kalau mau tidur, ayat taji ala syaqil aiman. Kalau tidur miring ke kanan. Kalau tidur miring ke kanan, kiri kanan, miringnya ke kanan. Kemudian baca doa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa manzilat tawrati wal injil wal furqan, a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Engkau yang pertama, tak ada makhluk sebelum engkau walau satu pun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Engkau yang terakhir, ketika semua makhluk dibinasa, tak ada sesudah itu satu pun. Kau yang terakhir. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Iqdi 'anna ad-din waghnina minal faqr. Ini doa mau tidur. Doa panjang, doa pendek, bismika Allahumma ahya wa amut. Dalam doa ini menunjukkan bahwa Allah ada tanpa waktu, ruang dan tempat. 140, baca. Pertama, sebelum tidur, seseorang Ya, terus. Pertama, sebelum tidur, seseorang dianjurkan mengingat Allah dengan semua sifat-sifatnya yang berkaitan dengan tauhid. Kedua, mula-mula mengingat bahwa Allah itu pencipta dan pemilik alam yang tinggi, yaitu langit yang 7, dan alam yang rendah, yaitu bumi yang 7. Kemudian mengingat bahwa Allah itu pencipta dan pemilik makhluk yang sangat besar, yaitu arsy, dan makhluk yang kecil, yaitu manusia dan makhluk lain yang sama dengan manusia. Kemudian mengingat bahwa Allah yang membelah biji pertanian dan biji kurma untuk tumbuh menjadi tanaman dan pepohonan. Kemudian mengingat bahwa Allah yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ketiga, setelah mengingat keagungan Allah melalui sifat-sifat perbuatannya, kemudian berlindung kepada Allah dari keburukan segala sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Keempat, lalu mengakui keagungan Allah melalui sifat-sifat zatnya, bahwa di antara sifat Allah adalah yang maha awal. Maksudnya wujudnya Allah tidak ada permulaannya, dan yang maha akhir. Maksudnya wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Demikian ini bahasa lain dari sifat qidam dan baqo, artinya wujudnya Allah sebelum adanya sesuatu apapun, termasuk arah dan arsy. Arash. Cara bacanya arash. Arash itu singgasana. Singgasana itu macam raja-raja, ada singgasana, tempat duduk. Terus? Dengan demikian berarti mengakui bahwa wujudnya Allah tidak dipengaruhi oleh dimensi waktu. Di sini perlu dijelaskan bahwa wujudnya Allah sebelum adanya segala sesuatu, termasuk arah, tempat, dan arsy, menunjukkan bahwa wujudnya Allah tidak bertempat sebelum terciptanya tempat. Kelima, mengakui bahwa di antara sifat Allah adalah al-zahir. Maksudnya tidak ada sesuatu di atasnya, dan al-batin. Maksudnya tidak ada sesuatu di bawahnya. Tak ada. Di atas Ustaz Samadnya ada tak? Ada atap. Di bawah lantai. Allah tak begitu. Tak ada di atasnya, tak ada di bawah. Berarti dia tidak berada di ruang. Kita ini berada di ruang. Semua benda ini berada di ruang. Ikan, di mana ruang? Burung, ada ruang. Allah tak bertempat. Mukhalafatul hawadis.
Wastadalla ba'du ashabina fi nafil makani anhu. Sabda Nabi, antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Wa idza lam yakun fawqahu syai'un wa la dunahu syai'un lam yakun fi makan. Di atasnya tak ada apa-apa, di bawahnya tak ada apa-apa. Kalau begitu dia tak bertempat. Karena kalau bertempat pasti ada atas, pasti ada bawah. Sebutkan saya sama saya tempat yang tak ada atas, tak ada bawah. Ada? Tempat pasti ada atas, pasti ada bawah. Halaman 142. Terus? Dalam doa di atas, setelah mengakui bahwa wujudnya Allah tidak tergantung pada dimensi waktu, dilanjutkan dengan pengakuan bahwa wujudnya Allah tidak tergantung pada dimensi ruang, sehingga dapat disimpulkan bahwa wujudnya Allah Maha Suci dari dimensi ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu adalah makhluk yang diciptakannya, sebelum terciptanya ruang dan waktu, Allah ada tanpa tempat dan arah. Setelah terciptanya ruang dan waktu, Allah juga tanpa tempat dan arah. Sekarang apabila wujudnya Allah Maha Suci dari dimensi ruang dan waktu, mengapa Allah menciptakan arsy? Sayyidina Ali. Mengapa? Untuk apa Allah menciptakan arsy? Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi. Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, bukan untuk menjadikannya sebagai karena ada orang yang mengatakan Allah di atas arsy. Ini yang dari tadi yang kita baca ini untuk membantah bahwa Allah di atas arsy. Allah tak bertempat. Jadi kalau antum ditanya orang, di mana Allah? Gimana jawabnya? Allah tak bertempat. Sebagaimana dia sudah ada sebelum ada tempat, maka dia tak bertempat sampai kapan. Terus. Keyakinan bahwa wujudnya Allah tanpa tempat dan arah adalah kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak generasi salaf yang soleh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh seorang ulama salaf, yaitu Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dalam Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Ta'ala, Allah Maha Suci anil hudud. Allah suci dari batasan-batasan. Wal ghayat. Allah suci dari arah. Wal arkan. Allah tidak mempunyai arkan, sudut. Tur arkan, sudut. Wal adawat, alat-alat. La tahwihil jihad sit. Allah tidak bisa diukur dengan 6 arah. Mana aja yang 6 arah tuh? Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semua makhluk bisa diukur dengan 6 arah. Allah Ta'ala anil jihatis sit 6. Terus pernyataan Al-Imam Al-Tahawi tersebut merupakan ijma, konsensus para sahabat dan ulama salaf yang soleh. Karena Al-Imam Al-Tahawi menulis kitabnya Al-Aqidah dan Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah sebagai rangkuman dari akidah-akidah yang menjadi keyakinan seluruh sahabat dan ulama salaf yang soleh. Terus pindah. Nas muhkamat dan mutasyabihat. Nas, buat lingkar nas, Quran dan hadis. Nanti kalau disebut nas, Quran dan hadis. Muhkamat jelas, mutasyabihat tak jelas. Muhkamat jelas, mutasyabihat tak jelas. Terus di antara sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatul hawadisi. Artinya Allah berbeda dengan semua perkara yang baru. Karena apabila Allah sama dengan perkara yang baru, berarti Allah juga karena dalam tinjauan akal. Kalau Allah sama dengan perkara yang baru, berarti Allah juga baru. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti Allah juga makhluk. Terus, karena dalam tinjauan akal sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa atau sama dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, tidak berpermulaan, berarti Allah wajib berbeda dengan apa saja yang baru. Sifat ini telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Sedangkan dalil bahwa Allah wajib berbeda dengan semua perkara yang baru antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Terus hawadis
Hawadis waro. Atau perkara baru Perkara baru adalah apa saja yang selain Allah. Allah. Di Subhanahu antara wa ta'ala. sifat-sifat hawadis memiliki rupa dan bentuk tersusun dari beberapa bagian, memiliki masa tertentu dan tempat, sedangkan Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru dalam hal apa saja. Tapi kita menjumpai pula beberapa ayat Quran dan hadis Nabi yang apabila kita memahaminya secara literal melahirkan kesan bahwa Allah memiliki kekurangan atau menyerupai makhluknya. Bertentangan dengan ayat di atas surah ayat 11. Sedangkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi antara yang satu dengan yang lain harus saling membenarkan dan menguatkan, tidak saling menafikan dan membatalkan. Dari sini kita perlu mengetahui tentang konsep teks, muhkamat dan mutasyabihat. Ditinjau dari aspek pengertian ayat Quran dan hadis Nabi terbagi menjadi dua, ayat muhkamat dan mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dia yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Minhu ayatul muhkamat, isinya ada ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, di situ ada ummul kitab Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, ada ayat mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang hatinya menyimpang, fa yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih, maka mereka mengikuti mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu takwilnya hanya Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna, orang-orang yang dalam ilmunya berkata kami beriman. Kullum min indi rabbina, semua datang dari Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang berakal. Ayat di atas memberikan beberapa pesan. Satu, pindah, teruskan. Ya, Pertama, ayat di atas menegaskan bahwa di antara isi Al-Quran ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Ya. Kedua, ayat muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya serta dapat dipahami dengan mudah. Ayat muhkamat ini adalah yang menjadi induk ayat-ayat Al-Quran, dalam arti yang menjadi rujukan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kedua, ayat mutasyabihat ialah ayat yang tidak jelas maksudnya atau memiliki beberapa kemungkinan maksud dan memerlukan pemikiran yang matang untuk mengarahkan pada satu maksud yang sesuai. Dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat ini harus kembali pada ayat-ayat muhkamat sebagai induk Al-Quran. Ketiga, ayat di atas menjelaskan bahwa kaum yang menyimpang dari kebenaran selalu menggunakan dalil-dalil mutasyabihat dan meninggalkan yang muhkamat karena bertujuan menimbulkan fitnah. Kita perhatikan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah, Syiah, Wahabi, kebatinan dan lain-lain selalu menggunakan dalil-dalil mutasyabihat dalam rangka membenarkan ajaran mereka dan mengabaikan dalil-dalil yang muhkamat sebagai rujukan dalam pemahaman. Keempat, ayat di atas juga menjelaskan bahwa penafsiran ayat-ayat mutasyabihat hanya diketahui oleh Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya seperti para ulama salaf yang saleh dan generasi penerus mereka dari kalangan ahli tafsir dan lain-lain. Selanjutnya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, di manakah ayat-ayat yang dianggap muhkamat? Ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang menunjukkan pada keagungan Allah secara mutlak, kesucian Allah dari menyerupai makhluknya, dan kesucian Allah dari bertempat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Hal ta'lamu lahu samia wa kullu syai'in indahu bimiqdar wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat di atas adalah di antara ayat-ayat yang muhkamat. Mengapa ayat-ayat tersebut dianggap muhkamat? Ada dua hal yang menyebabkan ayat-ayat tersebut dianggap muhkamat. Pertama, karena dari segi maknanya, ayat-ayat tersebut sangat tegas dan gamblang dalam menunjukkan kesucian Allah dari menyerupai makhluknya dalam hal apapun, dan kesuciannya dari memerlukan tempat. Pengertian demikian ini sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sebab nuzul ayat tersebut sebagai jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrikin, orang musyrik bertanya kepada Nabi, unsub lana rabbak, coba sebutkan nasab Tuhan, jelaskan pada kami Tuhan. Turun ayat, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, tunggal. Allahu, meminta hanya kepada Allah. Fasamadu lam yalid wa lam yulad,
tidak melahirkan dan tak punya anak. Tidak dilahirkan, tak melahirkan, tak dilahirkan. Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Karena semua yang lahir pasti mati. Wa laisa syai'un yamutu illa sayuras. Semua yang mati pasti akan diwarisi hartanya. Mati saya, maka harta saya akan diwarisi anak-anak saya. Wa innallaha la yamutu wa la yuras. Allah tak mati dan Allah tak diwarisi. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama Allah dengan makhluk. Lam yakul lahu syabihun wa la idlun wa laysa kamitslihi syai'un. Dalam riwayat lain dijelaskan, orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, coba sebutkan sifat Tuhanmu. Turun ayat, "Qul huwallahu ahad." Hadhihi sifat Rabbi. Jadi kalau datang orang bertanya sama antum, siapa Tuhan antum? Man rabbuka? Allah. Macam mana Allah itu? Jawab pakai surat. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 5. Jelas. Jelas apa tak jelas? Jelas. Jumlahnya berapa? 1. Kemana kita minta? Kepada dia. 150. Dari Aisyah, Nabi mengutus seorang laki-laki ikut perang. Dia membacakan pada sahabatnya ayat ditutup dengan Qul huwallah. Ketika selesai mereka lapor ke Nabi. Setiap dia sholat, ujung ayatnya pasti Qul huwallah. Walaupun udah baca ayat Alam nashrah laka sadrak, di ujungnya pasti Qul huwallah. Habis itu dilaporkan, ya Rasulullah, imam kami ini ayatnya Qul huwallah terus. Kata Nabi, saluhu, coba tanya dia, kenapa dia baca Qul huwallah? Kenapa kau baca Qul huwallah? Kata dia, li'annaha sifatur rahman. Karena Qul huwallah itu sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka membacanya. Maka kata Nabi, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Kenapa kau suka baca Qul huwallah? Karena Qul huwallah itu sifat Allah. Aku suka membacanya. Kata Allah, aku pun suka kepada engkau karena kau suka membaca sifat-sifatku. Kenapa dia? Kenapa? Demam. Jadi kenapa gitu? Terus. Hadis-hadis di atas memberikan beberapa pesan penting untuk kita perhatikan. Pertama, sebab nuzul surat Al-Ikhlas sebagai respon terhadap pertanyaan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah. Dengan demikian, berarti ayat di atas harus menjadi rujukan dalam membahas sifat-sifat Allah. Karena itu, apabila ada kesimpulan tentang sifat Allah bertentangan dengan kandungan ayat-ayat di atas, maka kesimpulan tersebut harus ditinggalkan. Kalau Kedua, ada ayat-ayat hadis-hadis yang seolah-olah menceritakan sifat Allah sama dengan makhluk, maka mesti dibalikkan kepada surat Al-Ikhlas. Allah ketawa. Allah ketawa. Lalu terbayang kita ketawa, mulut terbuka, gigi nampak. Maka mesti dibalikkan kepada ayat Qul huwallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh menyifati Allah ketawa. Allah mendekat. Ustaz mendekat dari sana, mendekat kemari. Sedangkan Allah tak bertempat. Cuma Allah mendekat. Maka semua sifat yang nampak seakan-akan menyerupai makhluk mesti dibalikkan kepada Qul huwallah. Kedua, sifat-sifat Allah yang diisyaratkan dalam surat Al-Ikhlas adalah sifat-sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang menafikan apa saja yang tidak layak bagi Allah. Apabila kita uraikan agak rinci, maka hubungan surat Al-Ikhlas dengan sifat-sifat salbiyah adalah sebagai berikut. Qul huwallahu ahad, maksudnya esa dalam zat, sifat dan perbuatannya. Keesaan tersebut menunjukkan sifat wahdaniyatullah. Qul huwallahu ahad. Nanti kalau ditanya sifat wujud qidam baqa, qul huwallahu ahad, kemana perginya? Wahdaniyah. Allah tak serupa dengan jauhar, Allah tak serupa dengan jisim. Apa beda jauhar dengan jisim? Bisa dibagi. Jauhar bisa dibagi, jauhar tak bisa dibagi. Jisim. 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya hanya Allah tempat bergantung. Allahus Samad. Sedangkan Allah tak bergantung kepada apapun.
Mukhalafatul hawadis. Qiyamuhu bi nafsihi. Qul huwallahu ahad wahdaniyah. Allahus samad. Qiyamuhu bi nafsihi. 3. Lam yalid wa lam yulad. Artinya wujud Allah tak ada permulaannya dengan didahului orang tua yang melahirkan dan tak ada akhirnya, yang akan diganti oleh anak. Abdul Somad ada emak ayahnya, mati emak ayahnya, datang Abdul Somad. Abdul Somad mati, ada anaknya. Allah lam yalid wa lam yulad. Kalau begitu lam yalid wa lam yulad itu sifat yang diantara sifat 20 qidam dan baqa. Qul huwallahu ahad wahdaniyah. Allahu samad qiyamuhu bi nafsihi. Lam yalid wa lam yulad qidam baqa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setara dengannya. Dalam arti tak ada sesuatu yang serupa dan sama dengan Allah. Demikian ini sebagai isyarat terhadap sifat mukhalafatul hawadis. Ketiga, terus. Ketiga, oleh karena kandungan surah Al-Ikhlas berkaitan dengan sifat-sifat keagungan Jalal Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang senang membacanya akan dicintai Allah dan keutamaannya melebihi surah-surah yang lain sesuai dengan hadis sahih berikut ini. Azizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Quran. Adakah di antara kalian yang sanggup dalam satu malam membaca sepertiga Quran? Sepertiga Quran berapa juz? Sepertiga Quran 10 juz. Ada yang sanggup baca Quran 10 juz semalam? Kaifa yaqra'u sulusal Quran? Macam mana membaca sepertiga Quran ya Rasulullah? Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Membaca qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran, bukan sepertiga juz. Sepertiga juz sedikit. Hadis sahih ini menunjukkan keutamaan surah Al-Ikhlas karena kandungannya tentang tauhid, sifat-sifat keagungan Allah, sehingga surah ini menjadi rujukan para ulama dalam pembahasan tauhid dan sifat Allah. Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ayat muhkamat tentang sifat Allah adalah ayat yang menunjukkan pada keagungan Allah, kesucian Allah dari menyerupai makhluk, dan kesucian Allah dari bertempat. Oleh karena itu ayat yang secara lahiriah atau literal memberikan kesan bahwa Allah menyerupai makhluk atau bertempat atau memberikan kesan kekurangan bagi Allah berarti termasuk ayat mutasyabihat yang pengertiannya harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Yang menjadi inti pedoman ayat ada mutasyabihat, ada muhkamat. Muhkamat dibalikkan mutasyabihat atau mutasyabihat dibalikkan ke muhkamat? Mutasyabihat dibalikkan muhkamat. Mutasyabihat dibalikkan ke muhkamat. Tulis. Mutasyabihat, muhkamat. Buat anak panahnya kemana? Biar paham. Di halaman 154 tuh di atas tuh tulis. Mutasyabihat, muhkamat, buat anak panah. Anak panahnya kemana? Anak panahnya kemana? Ke muhkamat. Kalau ada masalah tentang sifat Allah, baik dalam Quran maupun hadis, maka kembalinya kepada muhkamat. Lanjut, tafwid dan takwil. Tafwid dan takwil. Di antara ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ayat-ayat tersebut apabila diartikan secara literal akan menimbulkan kesan bahwa Allah memiliki kekurangan dan menyerupai makhluknya. Padahal di atas telah dijelaskan bahwa Allah wajib maha suci dari segala kekurangan dan maha suci dari menyerupai makhluknya. Menghadapi ayat-ayat mutasyabihat tersebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dua pendekatan. Pertama, pendekatan ulama salaf 3 generasi pertama dalam Islam, yaitu melakukan takwil secara ijmali atau global dengan mengimaninya dan meyakini bahwa ayat-ayat tersebut memiliki makna yang layak bagi keagungan Allah tanpa menentukan maknanya secara khusus, serta mengembalikan pengertian ayat-ayat tersebut pada ayat-ayat yang muhkamat. Seperti dikemukakan sebelumnya, pendekatan seperti ini disebut dengan tafwid. Tafwid yaitu menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah. Tafwid maknanya serahkan pada Allah. Bahasa singkatnya wallahu
a'lam. Apa artinya nih? Wallahu a'lam. Serahkan aja sama Allah. Itu namanya tafwid. Terus? Yaitu menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah. Pendekatan ini diikuti oleh mayoritas ulama salaf. Kedua, pendekatan ulama khalaf, generasi setelah abad ketiga Hijriah, dengan melakukan takwil terhadap ayat-ayat tersebut secara rinci, dengan menentukan makna-makna yang sesuai dengan tata bahasa Arab. Mereka tidak membawa ayat-ayat tersebut pada arti secara literal sebagaimana yang diikuti oleh kaum salaf. Pendekatan ini boleh diikuti terutama ketika terjadi kekhawatiran terjadinya kegoncangan akidah umat, untuk menjaga mereka dari tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengar. Jangan baca. Kalau dia baca, tengok aja. Kalau tak paham, tanya. Jangan dia baca, antum baca. Terus. Pendekatan takwil ini juga diikuti oleh sebagian ulama salaf generasi sahabat. Selain kedua pendekatan di atas, ada pendekatan yang diikuti oleh kaum mujasimah, musyabihah dan hasyawiyah. Yang dewasa ini diikuti oleh kaum wahabi, yaitu pendekatar pendekatar zahir, mengartikan ayat-ayat tersebut secara zahir atau literal. Kelompok tersebut memiliki 3 nama. Disebutkan mujasimah karena mereka menganggap zat Allah itu berupa jasmani atau jisim. Disebut musyabihah karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Disebut hasyawiyah artinya kelompok pinggiran, karena dalam setiap diskusi keilmuan mereka tidak berani tampil ke depan menghadapi para intelektual dan beraninya hanya menjadi penonton di pinggir arena diskusi. Berikut ini beberapa contoh pendekatan ketiga kelompok di atas menghadapi ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Apa bunyi ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Suratnya ayat 5. Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Tuhan yang Maha Pemurah. Allah. Ala Peristiwa. di atas. Aras. Istawa bersemayam. Allah di atas aras bersemayam. Berapa kelompok tadi memahami ini? 3. 1, 2, 3. Kelompok pertama apa namanya? Mujasimah. Tafwid. Apa arti tafwid? Serahkan pada Allah. Allah bersemayam di atas aras. Apa artinya? Wallahu a'lam. Serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Yang kedua, takwil. Takwil dialihkan maknanya. Takwil mengatakan Allah bersemayam di atas aras, artinya Allah berkuasa. Arti bersemayam itu di situ berkuasa. Yang ketiga, tajsim atau tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bersemayam di atas aras macam Abdul Somad duduk di atas kursi.
Inilah yang mau dibantah. Itu secara ringkasnya 3. Terus baca. Ada 3 pendekatan berbeda dalam menafsirkan kata istawa dalam ayat di atas, seperti dikemukakan sebelumnya. Pertama, pendekatan mayoritas ulama salaf adalah pendekatan tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummul Mukminin Ummu Salamah dan Al-Imam Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, guru Al-Imam Malik bin Anas, ketika ditanyakan tentang istawa menjawab, Al-istiwa'u ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wal juhud bihi kufrun. Istiwa itu bukan sesuatu yang tak diketahui, sedangkan bagaimana keadaan itu tak masuk akal. Tak masuk akal dikatakan Allah duduk di atas aras, bersemayam di atas aras. Mengingkarinya kafir. Jadi kalau begitu apa? Tafwid, serahkan aja pada Allah. Di antara yang 3 ini antum condong yang mana? Tafwid, takwil dengan tajsim. Mana antum pilih? tafwid. Antum pilih tafwid. Serahkan aja sama Allah. Wallahu a'lam. Terus, maksud pernyataan di atas, istiwa adalah sesuatu yang maklum terdapat dalam Quran. Bagaimana keadaannya tak masuk akal. Tak masuk akal dikatakan Allah istiwa bersemayam di atas aras, karena objek pertanyaan itu termasuk sifat makhluk, sedangkan Allah berbeda dengan makhluk. Misalnya Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, apa kata Imam Malik? Kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa. Sebagaimana Allah menyimpati dirinya, tak perlu ditanya kaifa, bagaimana. Wa kaifun anhu marfu'. Tak mungkin Allah ditanya dengan pertanyaan kaifa. Wa anta rajulun sahibu bid'ah. Engkau yang bertanya dengan bertanya bagaimana Allah bersemayam di atas aras, maka kau orang yang buruk, pelaku bid'ah. Akhrijuhu. Kalau ada orang bertanya tentang itu kepada Imam Malik, diusirnya. Akhrijuhu, keluarkan dia, bawa dia keluar. Fa ukhrijar rajul, orang itu pun dikeluarkan. Marah Imam Malik kalau ada orang bertanya bagaimana Allah Ta'ala istiwa, bersemayam di atas aras. Terus dalam riwayat di atas, Dalam riwayat di atas, Imam Malik bin Anas menegaskan bahwa istiwa Allah dalam Al-Quran adalah seperti yang difirmankan oleh Allah. Artinya hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Beliau menafikan cara, keadaan dalam proses. Beliau menafikan cara, keadaan dan proses. Bagaimana Allah bersemayam di atas aras, cemana prosesnya Allah bersemayam di atas aras, tak perlu dibahas. Yang biasanya dilakukan oleh makhluk. Karena kalau diartikan seperti yang dilakukan oleh makhluk, berarti menyerupakan Allah dengan yang hukumnya dilarang, karena bertentangan dengan ayat muhkamat. Demikian ini disebut dengan pendekatan tafwid. Ini yang tafwid tuh, tafwid namanya satu. Sekarang takwil. Kedua adalah pendekatan takwil terhadap istawa di atas. Pendekatan ini juga dilakukan oleh sebagian ulama salaf dan seluruh ulama khalaf. Istawa dalam ayat di atas ada beberapa versi. Masih ingat apa beda salaf dengan khalaf? Salaf. Angkat tangan yang ingat. Sebut salaf. Salaf. Tak kalian catat, tak ditulis. Coba tengok catatan. Apa beda salaf sama khalaf? Salaf terdahulu, khalaf belakangan. Terdahulu kapan? Tuh. 1 sampai 3. Bilang kuat-kuat. 1 sampai 3 salaf. 1 sampai 3 salaf. Di 4 sampai sekarang ini khalaf. Ada catatan? Ada catatan. 1, 2, 3 salaf. 4 sampai sekarang khalaf. Ingat itu. Besok-besok kalau tanya ingat. 1, 2, 3 salaf. 4 sampai sekarang Khalaf. khalaf. Terus
ditafsirkan memiliki dan menguasai atau uluwa mulkin wa sultan. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Abu Al-Aliyah, Ibnu Jarir At-Tabari. Arti istawa itu artinya tinggi dan berkuasa. Allah bersemayam di atas aras, diartikan Allah berkuasa. Bapak Gubernur bersemayam di atas singgasana kantor gubernur. Bapak Gubernur sekarang bersemayam di atas singgasana kantor gubernur. Padahal dia sedang keluar kota, sedang makan di rumah makan. Maksud bersemayam di situ apa? Berkuasa. Mengartikan bersemayam menjadi berkuasa namanya takwil. Terus. Sementara Imam Al-Hasan Al-Basri memiliki dua pendapat. Satu, sempurna urusan dan kekuasaannya. Dan dua, menghadap untuk menciptakan. Istawa sesuai selesai urusan dan kekuasaannya. 3. Ada juga ulama salaf yang menafsirkan menguasai dan memaksa atau al-istila wal akhar. Wal qahru. Qahru. Allah berkuasa dan Allah memaksa. Itu arti bersemayam. Demikian pendapat Abdullah bin Yahya bin Mubarak Az-Zajjaj At-Tabrani. Ahli hadis terkemuka, mayoritas ahli nahu dan bahasa dan ulama khalaf. Menurut Al-Hafiz Al-Baihaqi, penafsiran ini diikuti oleh mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah setelah abad ketiga Hijrah. Ketiga adalah pendekatan zahir atau literal yang diikuti oleh kaum Hasyawiyah dan Wahabi. Mereka mengartikan istawa dalam ayat tersebut dengan bersemayam, duduk dan bertempat di arasy. Pengertian ini jelas bertentangan dengan ayat muhkamat di atas yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya dan dari bertempat. Sekitar tahun 2014 saya berdialog. Siapa saya di sini? Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Terus. Saya berdialog dengan seorang ustadz Wahabi di Malaysia yang sengaja mendatangi saya di tempat bermalam. Ia bersikeras menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat bersemayam di atas arasy. Karena kata istawa dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali. Lalu saya jawab bahwa ayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya dan tidak bertempat justru yang muhkamat dan harus menjadi rujukan. Karena ayat tersebut turun berkenaan menjelaskan sifat-sifat Allah. Bahkan membaca surah tersebut, yaitu surah Al-Ikhlas, pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pahala ini tidak ada dalam ayat istawa. Akhirnya Wahabi tersebut terdiam dan segera pergi. Ayat yang jelas namanya Surah Al-Ikhlas. muhkamat. Ayat yang jelas namanya muhkamat. Yang tak jelas namanya muhkamat jelas. Yang tak jelas mutasyabihat. Allah bersemayam di atas aras. Ini muhkamat apa mutasyabihat? Mutasyabihat. Allah bersemayam di atas aras. Muhkamat atau mutasyabihat? Mutasyabihat. Mutasyabihat, tak jelas. Allah bersemayam di atas aras. Sedangkan yang muhkamat, yang jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu Kufuwan ahad. lam yakul lahu. Kufuwan ahad. Yang mutasyabihat ini dibalikkan ke muhkamat. Tak jelas di sini, balikkan ke yang jelas. Jadi yang jadi pegangan yang muhkamat atau yang mutasyabihat? Muhkamat. Muhkamat. Pertama tafwid, kedua takwil, ketiga tajsim. Tengok, nanti nulis. Nulis nomor 2, nomor 3. Paham dulu baru tulis. Menulis tak paham dukun.
Dukun itu ditulisnya ya tak paham, mantra-mantra bim salam bim abrakadabra. Tak paham. Saya tak mau antum jadi dukun. Jadi dukun nanti kalian. Menulis, habis itu bawa pulang ke kampung. Apa ini? Entah aku entah apa. Paham dulu baru tulis. Allah bersemayam di atas aras. Memahaminya 3. Tafwid, takwil, tajsim. Tafwid, Serahkan pada Allah. Allah bersemayam di atas aras. Macam mana Allah bersemayam di atas aras? Wallahu a'lam. Yang penting kita beriman aja. Takwil, Berkuasa. dialihkan ke makna lain. Makna bersemayam itu dialihkan ke makna lain. Di antara makna bersemayam artinya berkuasa. Tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau tasbih. Di antara yang 3 ini mana yang sesat? Tasbih, tajsim. Mana dalilnya bahwa itu sesat? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tentang istawa. Sekarang tentang datang. Allah datang. Allah datang sama macam makhluk. Abdul Somad datang ke sini. Berarti sebelumnya Abdul Somad di sana, datang kemari. Allah mana bisa dibilang begitu? Allah datang. Berarti sebelum ini tak ada Allah di sini. Allah di sana, Allah di dapur. Dari itu Allah datang. Berarti Allah berpindah. Allah sama dengan makhluk. Nah, macam mana memahami ayat Allah datang? Baca. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Allah. Ketika Allah datang, malaikat berbaris. Soffa, soffa. Sof, berbaris-baris. Kata ja'a yang secara literal artinya datang, dalam ayat di atas memiliki 2 pendekatan berbeda antara Ahlussunnah dan Wahabi. Pertama, pendekatan takwil dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Ibnu Abbas dan Hasan Basri menafsirkan datang itu artinya bukan Allahnya datang, tapi siapa yang datang? Coba tengok. Bukan Allahnya datang, tapi siapa yang datang? Perintah. Perintah Allah datang. Keputusan Allah datang. B. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki 3 pendapat. Datang pahala dari Allah. Datang perintah dari Allah. Datang kekuasaan Allah. Bukan Allahnya datang. 3. C. Ada yang menafsirkan datang dalam ayat tersebut sifat Allah dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan bukan berarti Allah bergerak, berpindah. Demikian pendapat Imam Al-Muzani. Kedua, pendekatan zahir atau literal yang diambil oleh Hasyawiyah, yaitu mengartikan datangnya Allah dengan arti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Penafsiran ini jelas menyamakan Allah dengan makhluk atau melanggar ayat muhkamat. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ayatnya dirubah, penafsirannya tetap. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a. Apa arti ja'a? Datang. Datang. Allah datang. Sekarang kita bagi berapa mazhab memahami ayat mutasyabihat? 1. Tafwid, takwil, tajsim dan tasbih. Pertama tafwid, datang. Macam mana tafwid memahami datang? Wallahu a'lam. Allah datang, apa artinya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Serahkan sama Allah. Wallahu a'lam. Takwil, Allah datang. Apa maksudnya Allah datang? Perintah. Perintahnya datang. Apa maksudnya Allah datang? Perintahnya Pahalanya datang. Apa maksudnya Allah datang? Kuasa. Kekuasaannya datang. Apa maksudnya Allah datang? Keputusannya datang. Mengalihkan makna datang kepada lain. 1. Pahala. 2. Keputusan. 3. Perkara. Kelompok tajsim dan tasbih mengatakan Allah datang. Apa maksudnya?
Allah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Allah itu betul yang pindah? Enggak. Itu dibantah. Jadi memahami ayat mutasyabihat ada 3. Tafwid, takwil, tajsim dan tashbih. Kalau antum ditanya orang, Ustazah, ini kami baca dalam Quran Allah datang. Antum lebih condong milih mazhab yang mana? Antum lebih condong milih mazhab yang mana? Takwil. Nah, dia pilih takwil. Antum? Tafwid. Pilih mana? Tafwid, takwil, tajsim. Antum pilih mana? Hah? Takwil. Antum pilih mana? Tafwid. Dia pilih tafwid. Antum pilih tafwid boleh, pilih takwil boleh. Di mana letak masalahnya kalau pilih tafwid? Nanti antum ditanya orang, Ustazah, Ar-Rahman alal arsis tawa, Allah bersemayam di atas aras. Apa artinya? Wallahu a'lam. Ustazah, tangan Allah seperti tangan makhluk. Apa arti tangan Allah? Wallahu a'lam. Ustazah, Allah datang. Apa arti Allah datang? Wallahu a'lam. Lama-lama antum dibilang, Ustaz apa? Itulah ustazah wallahu a'lam. Asal ditanya wallahu a'lam. Asal ditanya wallahu a'lam. Memang tafwid ini selamat, wallahu a'lam. Artinya apa? Kalau untuk ke orang awam jelaskan pakai tafwid. Tapi kalau untuk ulama, sesama ulama, saya kalau ditanya ulama yang bertanya, wallahu a'lam, serahkan sama Allah. Tapi kalau yang bertanya jamaah, saya jawab pakai takwil. Paham? Yang tak boleh mana? Tajsim. Tulis. Udah tulis. Yang tak nulis tengok ke catatan kawan yang udah nulis. Malam kalian tidur jam berapa? Habis sholat isya jam berapa? Dari jam 8 ke jam 10 itu apa kerja? Mengulang hafalan, catatan salaf sama khalaf pun bisa pula lupa. Oke, teruskan tentang wajah. Wajah Allah. Ainama tuwallu, kemanapun kau hadapkan wajahmu, fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Antum kalau ditanya orang, wajah Allah, antum pilih mazhab mana? Tafwid. Ustazah wallahu a'lam. Antum kalau ditanya, Ustazah, ini kami baca ada ayat Quran wajah Allah, antum pilih mazhab mana? Takwil. Apa arti wajah Allah? Tafwid. Nah, baca ayat tentang wajah. Pindah. Ayat tentang wajah. Pindah. Ayat tentang wajah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan wajah, antara lain firman Allah. Fa'ainama tuwallu, kemanapun wajahmu kau hadapkan, fasamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Kullu syai'in halikun, semuanya binasa, illa wajhah, kecuali wajah Allah. Semua binasa kecuali wajah Allah. Kata wajah dalam ayat di atas memiliki beberapa versi penafsiran sesuai dengan 3 pendekatan di atas. Pertama, takwil. Takwil terhadap wajah dalam ayat tersebut, takwil diikuti oleh sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama khalaf. Wajah dalam ayat pertama Imam Mujahid ditakwil dengan kiblat. Kiblat Allah. Artinya dimanapun kamu berada, di timur, di barat, maka arahkan dirimu menghadap ke kiblat Allah. Di mana kiblat itu? Ka'bah. B. Wajah dalam ayat kedua ditakwil oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya sebagai kullu syai'in halikun illa wajahah illa mulkah, kerajaan Allah. Semuanya binasa kecuali Wajah Allah. Wajah Allah. Tengok halaman 162. Apa yang antum buka? 162.
Semuanya binasa kecuali Allah. kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya binasa kecuali Kerajaan Allah. Yang menjadi pembahasan sekarang wajhah. Wajah di situ apa maknanya? Kerajaan. Mengalihkan makna wajah menjadi kerajaan itu namanya takwil. Paham takwil? Mengalihkan satu makna ke makna lain. Wajah, mana wajah? Tunjukkan saya mana wajah. Allah punya wajah? Kalau Allah punya wajah berarti batal dua ayat. Mana ayat yang batal? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. C. Dalam keterangan di atas, Imam Bukhari melakukan takwil terhadap wajah dengan kerajaan Allah dan mengutip takwil ulama salaf dengan versi berbeda dengan arti amal-amal yang ikhlas dimaksudkan kepada Allah. Kedua, pendekatan zahir literal diikuti oleh kaum Hasyawiyah yang mengartikan wajah dalam ayat tersebut dengan wajah Tuhan sebagai organ tubuh. Organ tubuh. Mereka menolak takwil yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam dan ulama salaf. Karena itu Albani, salah seorang ulama Wahabi, mengkafirkan Al-Bukhari dalam fatwanya karena takwil di atas dengan mengatakan bahwa takwil seperti yang dilakukan Bukhari tidak akan dikatakan seorang muslim. Maksudnya ketika Bukhari melakukan takwil seperti itu berarti bukan lagi muslim. Penafsiran zahir atau literal seperti kaum Hasyawiyah di atas jelas dilarang karena berarti menjasmanikan Allah, memfisikkan Allah, mentubuhkan Allah. Semua di dunia ini akan hancur kecuali wajah Allah. Wajah Allah tu antum pahami pakai mazhab mana? Semua di dunia ini hancur kecuali wajah Allah. Antum pakai mazhab mana? Hah? Apa arti wajah Allah situ? Kerajaan Allah. Kalau mau pakai tafwid, wallahu a'lam. Yang tak boleh, wajah Allah. Allah punya wajah, macam wajah kita. Paham? Yang tak paham angkat tangan. Saya jelaskan sekali lagi. Nah, sekarang tentang mata. Allah punya mata. Baca. D. Ayat tentang mata. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menisbatkan kata ain, mata, kepada Allah. Wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah bahtera itu dengan mata kami. Mata. Walitusna'a ala aini. Supaya kamu diasuh di bawah mataku. Mana mata? Mata. Allah punya mata? Wallahu a'lam. Bagaimana ulama memahami mata Allah? 3 mazhab. Mazhab pertama, tafwid. Wallahu a'lam. Mazhab kedua, ta'wil. Baca dalam ayat di atas. Dalam ayat di atas kata ain yang secara literal berarti mata. Dalam ayat pertama menggunakan bentuk jamak berupa ayunina dan dalam ayat kedua menggunakan bentuk tunggal mufrad berupa aini. Di sini akan kami sebutkan 2 versi pendekatan berbeda di kalangan umat Islam antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Pertama adalah pendekatan takwil yang dilakukan oleh banyak ulama salaf. Untuk ayat pertama, kata ayunina yang secara literal artinya beberapa mata kami, memiliki beberapa takwil dari kalangan ulama salaf. A. Ibnu Abbas menafsirkan dengan pengawasan kami. B. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan dengan penglihatan kami. C. Ar-Rabi bin Anas menafsirkan dengan penjagaan kami. D. Sufyan As-Sawri menafsirkan dengan perintah kami. Sedangkan ayat yang kedua, Quran Surat Toha ayat 39. A'la aini yang secara literal artinya di atas mataku.
memiliki beberapa penafsiran dari kalangan ulama salaf. A. Ibnu Abbas menafsirkan dengan perintahku. B. Ad-Dahhak menafsirkan dengan penjagaan dan pengawasanku. C. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan dengan pengetahuanku. D. Qatadah bin Du'amah dan Ma'mar bin Al-Musanna menafsirkan kecintaan dan kehendakku. Ibnul Ambari menafsirkan cinta dariku. Ibnu Jarir Tabari menafsirkan penglihatan cintaku dan kehendakku. Al-Azhari menafsirkan kasih sayang. Kedua, pendekatan zahir literal. Terus yang diikuti oleh kaum Hasawiyah dan Wahabi. Menurut mereka kata ayunina dan aini dalam ayat di atas menunjukkan pada mata sebagai organ tubuh. Sebagian mereka mengatakan bahwa mata Tuhan itu banyak sekali sesuai dengan bentuk jamak dalam Quran surat Hud ayat 37. Sedangkan menurut Wahabi kontemporer. Mata Tuhan Kontemporer apa artinya? mata Tuhan Modern. Kontemporer, modern. Mata Tuhan ada dua. Terus pengaruh dari perbedaan penafsiran tersebut, Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu dengan sifat basarnya, bukan dengan mata sebagai anggota badan, dengan merujuk kepada ayat-ayat muhkamat yang dijelaskan sebelumnya. Sementara Wahabi berpendapat bahwa Tuhan melihat dengan kedua mata atau beberapa mata, dengan pendekatan literal dan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Pendekatan literal kaum Wahabi tersebut sangat berbahaya dan merusak pengertian ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ayat pertama, Quran Surat Hud ayat 37. Apabila diartikan secara literal akan menjadi dan buatlah bahtera itu di dalam beberapa mata kami. Berarti menurut Wahabi mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak dan Nabi Nuh alaihissalam ketika membuat bahtera ada di dalam beberapa mata tersebut. Pengertian seperti ini jelas tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan realita di mana Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera di atas bumi dan mengarah pada Nuh alaihissalam pada anggapan bahwa Allah itu adalah jasmani. Sedangkan ayat kedua Thaha 39 apabila diartikan secara literal akan menjadi dan supaya kamu diasuh di atas mataku. Berarti menurut Wahabi Nabi Musa diasuh di atas mata Tuhan. Pengertian demikian ini jelas tak masuk akal, tak sesuai dengan realita kehidupan Nabi Musa di istana Fir'aun, dan mengarah pada anggapan bahwa Allah itu berupa jasmani seperti halnya makhluk. Maka mata Allah kalau dipahami tiga mazhab, mata Allah, mazhab pertama tafwid, apa arti mata Allah? Wallahu a'lam. Mazhab yang kedua takwil, apa arti mata Allah? Mata Allah, pengawasan Allah. Takwil yang ketiga yang sesat. Mata Allah diartikannya sebagai mata Allah, mata macam mata kita. Sekarang tentang tangan, tangan Allah. Pindah. Ayat tentang tangan. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menisbatkan lihat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat atas ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatan, tangannya terlepas tak terbelenggu. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa kau tak mau sujud padahal aku sudah menciptakan kau dengan tanganku. Was-sama'u banainaha bi'aidin, langit itu kami bangun dengan tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa yang dimaksud dengan tangan di sini? Apakah Allah itu bertangan macam tangan kita? Maka dalam hal ini halaman 168. Dalam 3 ayat di atas kata yad yang secara literal artinya tangan dinisbatkan kepada Allah dalam bentuk musanna dan bentuk jamak. Berikut ini 2 versi penafsiran berbeda. Pertama versi salaf diikuti ulama khalaf. A, baca. A. Kata yad
dalam Quran surat Al-Maidah ayat 64 di atas tidak diartikan dengan tangan sebagai anggota badan Allah, akan tetapi diartikan sebagai bentuk majas dari arti bakhil, pelit dan menahan pemberiannya kepada mereka. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Suddi dan As-Suddi dan Ad-Dhahhak. B. Kata ayat dalam Quran surah Asyad Sod ayat 75 tidak diartikan dengan tangan sebagai anggota badan Allah, akan tetapi ditakwil dengan sebagai penguatan terhadap kalimat sebelumnya dan tidak memiliki arti tangan secara literal. Demikian pendapat Mujahid. C. Ali bin Ashim. Ulama salaf menafsirkan niat dalam Quran surah Sad ayat 75 di atas dengan kekuatanku. Kata ede, kata bi aidin, yang secara literal artinya dengan beberapa tangan. Dalam Quran surah Surat Az-Zariyat ayat 47 di atas ditafsirkan dengan kekuatan. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, Mansur bin Mu'tamar, Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani, Sufyan Al-Thawri, Al-Farra, Ma'mar bin Al-Musanna, At-Tabari dan Az-Zajjaj. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan aidin di atas dengan kekuatan. Kata yad dalam surah Al-Fat ayat 10 ditafsirkan dengan memenuhi kebaikan. Al-Hasan Al-Basri dan Az-Zajjaj menafsirkan yad dengan anugerah dan kebaikan. Ibnu Kisan menafsirkan yad dengan kekuatan dan pertolongan Allah. Kedua, pendekatan zahir atau literal yang dilakukan oleh kaum Asyawiyah dan Wahabi yang mengartikan yad di atas dengan tangan Tuhan sebagai anggota badan. Sebagian Asyawiyah berpendapat bahwa tangan Tuhan banyak sekali, sementara kaum Wahabi modern berpendapat tangan Tuhan hanya dua dan ada di sebelah kanan semua. Tentu saja penafsiran Asyawiyah dan Wahabi ini buruk sekali. Seorang muslim tidak akan rela apabila Tuhan dikatakan tangannya banyak sekali atau ada dua, tetapi ada di sebelah kanan semua. Karena kalau kita jumpai seseorang tangannya lebih dari dua atau ada dua tetapi ada di sebelah kanan semua, alangkah buruk dan jeleknya orang tersebut. Berdasarkan perbedaan kedua pendekatan di atas, Ahlus-Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kekuasaan Allah itu dengan sifat kudratnya. Sementara kaum Hasyawiyah dan Wahabi berpendapat kekuasaan Allah dalam melakukan sesuatu dengan tangan sebagai anggota badan. Pendapat kaum Hasyawiyah dan Wahabi tersebut sangat buruk karena mengarah pada tajsim dan tasbih yang dilarang dalam agama. Lagi pula kalau ayat di atas diartikan secara literal, misalnya Quran surah Al-Maidah ayat 64, diartikan kedua tangan Allah selalu terbentang. Seandainya kita melihat seorang yang tangannya selalu terbentang terbuka, tidak bisa diturunkan dan tidak bisa menggenggam, alangkah jeleknya tangan tersebut. Ayatnya yadullah fawqa aydihim. Yadu, tangan. 3 mazhab. Kalau tafwid, wallahu a'lam. Kalau takwil, kuasa Allah. Yadullah fawqa aydihim, kuasa Allah di atas tangan mereka. Kalau tajsim, tangan Allah serupa dengan tangan makhluk. Detailnya lagi katanya tangan Allah banyak. Detailnya lagi tangan Allah dua-duanya sebelah kanan. Sekarang betis dan kaki. Ada ayat dalam Quran itu cerita tentang betis Allah. Mana betis?
Dari lutut sampai ke mata kaki itu betis. Baca. F. Naus tentang betis dan kaki. Apa arti nas? Buat lingkari Quran hadis. Quran hadis tentang betis dan kaki. Dalam Quran ada ayat tentang betis. Yauma yukshafu an saqin. Hari itu betis disingkapkan. Pernah betis kalian tersingkap? Waktu mau berwudu kan disingkap betis. Hari itu betis Allah disingkapkan. Allah itu punya betis. Sedangkan berkaitan dengan kaki ada dalam hadis, la tazalu jahannam takulha min mazid hatta yada'u rabbul izzati fima fiha qadamahu. Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka jahanam. Ini neraka jahanam, dimasukkan Allah kakinya ke dalam. Allah punya kaki, Allah punya betis. Halaman 172 berkaitan dengan ayat Quran. Berkaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis di atas, ada dua pendekatan berbeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum Hasyawiyah. Pertama, pendekatan kaum salaf yang melakukan takwil terhadap ayat dan hadis tersebut dan rincian sebagai berikut. A. Kata sak yang secara literal artinya betis. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42 ditafsirkan dengan hari tersingkapnya hari kiamat, hari kehancuran dan dahsyat. Demikian penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. B. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menafsirkan tersingkapnya betis dan tersingkapnya cahaya yang agung. C. Tersingkapnya betis ditafsirkan dengan sesuatu yang dahsyat. Demikian penafsiran Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Ma'mar bin Al-Musanna dan Az-Zajjaj. Tersingkapnya betis ditafsirkan dengan sesuatu yang mengerikan. Saat itu betis tersingkap, artinya saat itu terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan pada hari kiamat ini. Bukan Allah menarik kainnya dalam betis Allah. Nampak? Seandainya ada ustadz berceramah, hari itu betis Allah nampak tersingkap. Berarti dia masuk mazhab mana? Tashbih. Tajsim. Apa arti tajsim? Menyerupakan. Menyerupakan Allah dengan Allah. Kalau ada ustaz yang ceramah, hari itu betis Allah tersingkap. Makna betis itu artinya huru hara yang sangat dahsyat. Mazhab mana dia? Kalau ada ustaz yang ceramah, hari itu betis Allah tersingkap. Tak usah kalian bahas masalah betis Allah itu. Wallahu a'lam. Mazhab apa dia? Tafwid. Paham? Paham. Terus. E. Tersingkapnya betis ditafsirkan dengan tersingkapnya tabir. Demikian penafsiran Ar-Rabi' bin Anas. F. Sedangkan kaki dalam hadis sahih di atas ditafsirkan dengan orang-orang kafir yang telah Allah ketahui akan menjadi penduduk neraka. Demikian penafsiran Al-Hasan Al-Basri, An-Nazar bin Shumail, ulama salaf dan lain-lain. G. Allah meletakkan kakinya. Dalam hadis di atas ditafsirkan dengan meletakkan orang-orang kafir dan tempat-tempat mereka melakukan kekafiran. Demikian penafsiran Al-Imam Ibnu Hibban. Kedua pendekatan zahir adalah atau literal yang diikuti oleh kaum Hasyawiyah dan Wahabi. Menurut mereka, ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai kaki dan betis. Tuhan punya kaki, Tuhan punya betis. Penafsiran literal ini disebut sangat buruk dan batal. Sebab tiga alasan. Pertama, wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sudah sempurna firman Allah, neraka jahanam akan diisi dengan manusia dan jin, bukan dengan kaki Allah. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Apabila neraka jahanam akan dipenuhi dengan mereka, lalu untuk apa Tuhan meletakkan kakinya ke dalam neraka? Berarti ayat tersebut harus ditakwil. Tadi kalau bersentuhan, berjumpa antara ayat mutasyabihat dengan muhkamat, maka apa jurusnya? Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Macam mana jurusnya tadi? Dikembalikanlah. Mana yang dikembalikan? Mutasyabihat ke muhkamat. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa Allah akan
Kedua, Ibnu Abbas, Hasan Basri dan Abu Aliyah membaca ayat di atas. Yauma takshifu an saqib. Pada saat hari kiamat menyingkap betisnya. Maksudnya hari kiamat tersebut menyingkap ketakutan dan hal yang sangat dahsyat. Bacaan ini jelas membatalkan penafsiran Hasyawiyah. Ketiga, Allah berfirman tentang sifatnya, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan. dah selesai masalah betis. Jadi kalau ditanya orang itu, "Cemana tentang masalah betis Tuhan?" Pernah kami bahas dulu, tapi aku pun tak ingat, dah lama kali waktu kami masih SMP lagi sama Ustaz Somad. Itulah gunanya buku itu, kalian simpan. Simpan buku supaya pulang nanti dibuka-buka balik. G. Allah turun. Turun itu dari mana ke mana? Abdul Somad naik ke lantai 2, turun ke bawah. Naik ke pokok matua, turun ke bawah. Mungkinkah Allah turun? Enggak. Masalah Allah turun tak boleh kalian jawab Allahu a'lam. Mungkinkah Allah turun? Wajib mengatakan tidak. Oh pula Allahu a'lam. Kan mukhalafatul hawadis. Yang menjawab Allahu a'lam itu kalau ayat mutasyabihat. Ini pertanyaan saya kan jelas nih. Mungkinkah Allah turun dari lantai kedua ke lantai 1? Tidak. Mana sifat 20 yang membantah itu? Mukhalafatul hawadis. Ayat Qurannya? Yaumat takshifu. Qul huwallahu ahad wahdaniyah. Allahu samad. Qiyamuhu bi nafsihi. Lam yalid wa lam yulad. Qidam baqa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mukhalafatul hawadis. Kenapa lupa? Tentang Allah turun. Baca. Allah turun. G. Hadis tentang turun. Hadis tentang turun ke langit diriwayatkan melalui 20 jalur para sahabat. Antara layar riwayat berikut ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Tiap malam Allah turun ke langit. Tiap malam Allah turun ke langit dunia. Nanti kalau antum baca hadis, ada bunyinya langit dunia. Coba tengok langit. Coba tengok langit. Nampak langit? Nampak? Itu disebut dengan langit dunia. Namanya sama'ud dunia. Sama langit. Dunia, langit dunia. Kalau kalian ditanya orang nanti, yang mana langit dunia itu? Buka biji mata kau, tengok ke langit. Nampak, itulah dia langit dunia. Maksud langit dunia, langit yang bisa ditengok dari, itu langit dunia. Langit itu banyak, banyak lagi di atasnya, tapi tak nampak. Yang paling bawah ini, itulah dia langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke situ. Kapan itu? Hina yabqa sulusul lail, sepertiga malam. Kalau ditanya orang mana langit dunia, bisa tunjukkan? Mana? Kenapa disebut itu langit dunia? Karena bisa ditengok dari dunia. Sekarang sepertiga malam. Kapan menghitung malam itu dari mana? Ngitung malam itu dari mana? Menghitung malam itu dari mana? Menghitung malam habis isya. Bukan habis maghrib. Kenapa dari isya? Karena tahajud dilaksanakan sesudah Isya. Kalau menghitung malam menurut hitungan malam, azan maghrib itulah malam. Tapi kalau yang dimaksud dengan sepertiga malam tahajud, maka menghitungnya setelah isya. Kenapa? Karena tak ada orang tahajud habis maghrib. Tahajud itu habis isya. Antum pulang dari luar kota sampai ke Pekanbaru jam 2 malam, langsung tahajud. Sahkah tahajudnya? Tidak, karena belum sholat isya. Sholat mana dulu dilaksanakan? Isya dulu, walaupun jam 2 malam. Habis sholat isya baru sholat Tahajud. Paham? Jadi kalau gitu menghitung sepertiga malam. Nih, perhatikan baik-baik. Isya jam berapa? Jam 2
8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 9 jam. Bagi 3. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau gitu yang sepertiga itu dari jam berapa ke jam berapa? Delapan, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 subuh, jam 8 isya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang mana yang sepertiga tuh? Itulah dia sepertiga malam. Yang sepertiga kata orang sepertiga juga kata kalian. Marilah kita tahajud sepertiga malam. Yang mana sepertiga malam? Cara ngitungnya macam mana? Dari isya ke? Paham? Tulis. Sekarang kalian bilang paham. Besok kutanya, diam. Baca 175. 175. Hadis di atas secara literal membicarakan turunnya Allah ke langit yang paling dekat pada akhir sepertiga malam. Berkaitan dengan hal ini ada dua pemahaman berbeda Ahlus Sunnah dan Hasyawiyah. Pertama, pendekatan sebagian ulama salaf yang melakukan takwil terhadap hadis tersebut dengan mengatakan bahwa turun dalam hadis tersebut adalah turunnya Allah atau turunnya rahmat Allah. Bukan Allah tuh naik turun. Yang turun itu apanya? Rahmatnya turun. Perintahnya turun, malaikatnya turun. Ini penafsiran Imam Malik, Al-Auza'i dan ulama salaf. Kedua, pendekatan Hasyawiyah dan Wahabi mengartikan hadis di atas turunnya Allah dari aras ke langit paling dekat dengan kita. Pemahaman kaum Hasyawiyah dan Wahabi tersebut jelas ditolak karena tiga hal. Satu, sebagian perawi hadis Bukhari ada yang memberi harakat dengan dibaca yunzilu, yang berarti menurunkan, sehingga maknanya turunnya malaikat dengan perintah Allah. Anzala yunzilu, Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan malaikatnya, bukan Allah naik turun. Paham? B, berpindah dari satu tempat ke tempat lain termasuk sifat hawadis, sedangkan Allah itu mukhalafatu. C, pemahaman tersebut bertentangan dengan riwayat lain yang menjelaskan maksud di atas. Innallaha yumhilu hatta yamdi syatrul lail al-awwal thumma ya'muru munadiyan yunadi. Allah membiarkan malam itu sampai berlalu sepertiga pertama. Sepertiga pertama 9, 10, 11. Masuk sepertiga kedua, dikirim Allah malaikat. Lalu malaikat itu berkata, mana yang berdoa? Mana santri yang berdoa? Kenapa tidur semua? Kata malaikat. Jadi yang turun itu Allah apa malaikat? Malaikat. Dalam riwayat lain disebutkan, tuftahu abwabus sama, pintu langit terbuka sepertiga malam. Wa yunadi munadin, malaikat memanggil. Malaikat yang turun. Kedua hadis tersebut menjelaskan terhadap riwayat di atas tentang turunnya Allah, bahwa maksudnya adalah turun malaikatnya, turun perintahnya, turun rahmatnya. Paham? Terakhir tentang kalam Allah. Baca sebelah. Pindah. Tentang kalam Allah. Ayat di atas membicarakan tentang firman Allah secara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam dan tentang firman Allah dalam Al-Quran. Ada perbedaan pendapat tentang firman Allah yang merupakan sifat kalam Allah yang menetap pada zatnya antara mayoritas umat Islam dengan Hasyawiyah dan Wahabi. Pertama, mayoritas umat Islam yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak generasi sahabat dan ulama salaf yang saleh, yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam yang menetap pada zatnya tanpa huruf dan tanpa suara.
Allah berbicara apabila berkehendak dan kapan saja berkehendak, tetapi tanpa menetapkan bagaimana keadaannya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dan tanpa menyebutkan huruf, lidah, kedua bibir, dan bahkan tanpa suara sekalipun. Dalam proses pengajaran kepada murid, para ulama menjelaskan bahwa kalam Allah adalah sifat yang azali, menetap pada zatnya, tidak berupa huruf dan suara, disucikan dari ucapan yang lebih dahulu dan yang belakangan, disucikan dari tata bahasa, disucikan dari alam renungan hati dan ketidakmampuan berbicara karena faktor mental. Allah Maha berbicara dan berbicara kepada orang yang dikehendaki dengan cara yang layak, dengan kesempurnaan dan keagungannya, tanpa menyerupakan dan tanpa menafikan. Sifat kalam Allah hanya satu dan tidak terbilang. Dalam tinjau syarah, Al-Quran atau kalam menjadi istilah bahasa bagi dua hal. A. Kalam Allah yang nafsi dan menetap pada zatnya, yang bersifat qadim, tanpa suara dan tanpa huruf. B. Kalam verbal lafzi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lain. Dalam Al-Quran Allah firman, yuriduna an yubadilu kalamallahi, mereka hendak merubah kalam Allah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang kafir hendak merubah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan merubah sifat kalam Allah yang menetap pada zatnya yang qadim. Ada kalam Allah, kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam lafzi itu Quran. Kalam nafsi itu sifat kalam qadim. Terus Karena mereka jelas tidak akan mampu merubah sifat Allah seperti sifat kudrah, irada, kalam, dan lain-lainnya. Berkaitan dengan perbedaan di atas, Al-Imam Al-Bukhari ketika ditanya tentang sifat kalam Allah, Al-Qur'anu kalamullah. Quran itu kalam Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa af'alul ibadi makhluqah, sedangkan perbuatan manusia itu makhluk. Maksud perkataan Bukhari, Quran sebagai sifat kalam Allah menetap pada zatnya, bukan makhluk. Sedangkan Al-Quran dalam arti lafzi adalah makhluk, sebagaimana perbuatan manusia makhluk. Kedua, kaum Hasyawiyah dan Wahabi berpendapat bahwa Allah memiliki sifat kalam dengan suara dan huruf. Menurut mereka Al-Quran bukan makhluk. Kaum Wahabi meyakini bahwa Allah berfirman dengan pembicaraan yang jenisnya qadim, tetapi satuan-satuannya baru. Allah berfirman kapan saja berkehendak, tentu dengan suara dan huruf yang dapat didengar oleh orang yang Allah kehendaki. Pendapat ini hampir sama dengan Mu'tazilah. Dengan pendapat di atas, berarti kaum Hasyawiyah dan Wahabi menjasmanikan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal sifat kalam. Jawaban terhadap kaum Hasyawiyah berpendapat bahwa kalam Allah dengan suara makhluk sebagai berikut. A. Allah itu wajib memiliki sifat mukhalatu li hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu li hawadis, yaitu berbeda dengan suatu apapun yang baru, baik dalam zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Apabila sifat Allah sama dengan sesuatu yang baru, berarti Allah juga baru. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, tidak permulaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, termasuk sifat kalam Allah tak serupa dengan pembicaraan manusia. Al-Quran yang ada bukan bacaan Allah kepada malaikat Jibril sebagaimana Jibril membacakannya kepada Nabi dan Nabi membacakannya kepada sahabat. Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Ayat di atas menegaskan bahwa Al-Quran dengan arti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi adalah ucapan malaikat Jibril kepada Nabi dan bukan bacaan Allah kepada Jibril. Demikian ini menjadi bukti bahwa sifat kalam Allah tanpa huruf dan tanpa suara. Pertemuan berikutnya sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ingat itu. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1.
Wajib 20. Mustahil 20. Mustahil 20, sifat jaiz 4. Sifat bagi siapa ini? Bagi Nabi? Wajib. Nabi wajib. Dia bersatu di kepalanya antara Nabi sama Allah. Ulang balik. Sifat wajib bagi Allah. Mustahil. Jaiz. Wajib bagi Nabi. Mustahil. Jaiz. Berapa semuanya? 50 sifat. Maka disebut di sini penjelasan sifat 50. Besok baru kita lanjutkan sifat jaiz. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa